Baik, eh, ya ngambil judul yang meramu atau merangkum dari teman-teman pembicara yang lain, bahwasanya menurut saya dari sisi saya sebagai seorang entrepreneur adalah logistik ini hal yang menarik dan hal yang sangat menyenangkan, sehingga buat saya itu logistik is the happy game, jadi permainan yang menyenangkan gitu. Ini sebetulnya adalah cenderung ke bagaimana mindset pikiran kita untuk berperan atau menanggapi sekaligus menjadi, kalau kata Pak Budi tadi itu apa, menang dengan perang ya istilahnya ya. Jadi ada dua istilah yang cukup menarik sekali, kegembiraan yang ilmiah gitu ya. Jadi ya harus happy istilahnya gitu. Dan itu tadi, kalau mau menang dalam perang itu kuasai medan dan kuasai cuaca katanya gitu. Ya jadi Eh, yang pertama adalah saya mau sedikit mengupas bahwasanya ternyata di dunia yang berbeda dengan para pelaku logistik, itu ada persepsi yang menurut saya di banyak orang itu masih nggak mudeng sebetulnya logistik itu apa. Jadi di kalangan mereka kata-kata logistik yang diasumsikan para pelaku logistik yang sebenarnya itu masih belum seperti yang pengertian yang dimaksud gitu ya. Bahkan belum populer. Logistik apa sih? Makanan apa sih itu sebetulnya logistik gitu kan. Sehingga banyak yang masih berasumsi, ini mungkin PR juga buat para pelaku logistik, bahwasanya ada yang ngomong logistik itu bukan profesi, bukan ilmu atau bukan sains, dan bahkan bukan bisnis. Jadi mereka masih bingung logistik ini sebetulnya apa gitu. Yang ada di benak pikiran mereka itu adalah, bahkan mungkin para peserta webinar pada siang hari ini itu masih sama mindsetnya. Kalau bicara tentang logistik, bisa jadi ngomong pergudangan, bisa juga hanya sekedar distribusi atau pengiriman atau ngantar barang saja. Jadi belum sampai yang seperti tadi dijelaskan end to end apa segala macam itu, kayaknya belum. Gitu ya. Ini sebatas pengamatan saya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan pengertian daripada logistik itu sendiri dari kita sebagai pelaku logistik sangat berbeda jauh. Kita itu sampai hari ini itu banyak sekali yang bikin kita pusing gitu kan. Ada pergudangan, ada persediaan, ada distribusi, ada pengiriman, ada konsinyasi, ada agen, ekspedisi, macam-macam ini yang cukup membuat kita itu pusing. Pusing kenapa? Karena harus survive. Apalagi di zaman sekarang ini yang katanya COVID-19 yang seperti tadi sudah disampaikan, work from home dan segala macam. Jadi di pelaku logistik sendiri ini sebetulnya hal yang cukup membuat bingung, cukup pusing, cukup menjadi PR yang panjang jika ini kita pandang sebagai masalah. Itu yang saya amati. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, pertanyaannya adalah di mana logistik saat ini? Saya hanya bisa merangkum nih dari teman-teman yang lain bahwasanya menurut saya logistik itu saya bisa simpelkan, yang pertama adalah pengadaan bahan baku. Kalau dari Pak Budi tadi end to end istilahnya gitu ya. Pengadaan bahan baku itu ada apa saja. Jadi teman-teman mungkin yang para peserta webinar ini, yang saya ini kalau mau berperan di logistik di mananya sih sebetulnya. Orang banyak ngomong tentang logistik, tapi saya bisa berperan di mana? Nah, kalau saya rangkum, ada satu bidang yang semua orang harus menyadari bahwasanya sebelum sampai pada konsumen, sebelum baju kita ini yang kita pakai jadi, sebelum kacamata kini yang kita pakai jadi, dan sebelum laptop atau komputer kita yang pakai buat kita daring saat ini jadi, itu pasti ada pengadaan bahan baku. Nah, di situ, di sisi logistik, antara lain, itu ada beberapa pekerjaan yang memang wajib ada. Bagaimana inventarisasi stoknya, persiapan bahan bakunya itu yang sudah mau habis sudah berapa, mau harus disiapin berapa, itu ada pekerjaan di situ. Dan itu semua bisa dilakukan oleh semua orang yang mau, dari disiplin ilmu apa saja. Karena di situ juga ada purchasing, bagaimana bahan baku ini dibeli, nyari bahan yang murah, nyari bahan yang bagus, nyari penawaran yang banyak, sampai dengan setelah pembelian itu dilakukan stok opnam.
mana yang sudah mau habis, mana yang harus diorder ulang, dan segala macam. Kemudian pada tahap berikutnya, untuk dijadikan atau dimasukkan ke dalam manufacturing atau pabrik untuk membuat bahan baku ini menjadi barang jadi. Nah, di dalam pembuatan barang jadi ini pun, atau bisa diumpamakan sebuah pabrik manufacturing, itu pun ada pekerjaan yang hampir sama dengan pekerjaan sebelumnya. Inventarisasi barang jadi, stok opnam lagi, habis itu ada pemasaran, dan ada distribusi. Nah, setelah bahan baku ini dibuat, diolah di manufacturing, sudah pasti harus didistribusikan. Masuklah pada agen pemasaran atau agen distribusi. Nah, di sini pun ada pekerjaan yang hampir mirip sama, yaitu ada stok opnam, kemudian ada pemasaran, dan kemudian ada distribusi lagi. Yang pada intinya semua sisi ini bisa dilakukan dari sisi ilmu apa aja dan dari sisi kompetensi apa saja. Tinggal menyesuaikan di sub bidang yang mana. Nah, setelah ada distribusi tentunya butuh pasar untuk memasarkan barang ini kepada konsumen. Nah, pasar ini pun membutuhkan pekerjaan yang hampir sama juga. Ada stok opnam, ada pemasaran untuk memang betul-betul menyampaikan atau mengenalkan barang-barang yang sudah diproduksi tadi kepada konsumen yang membutuhkan. Yang pada akhirnya didistribusikan barang itu nyampe kepada konsumen. Nah, konsumen ini nanti muter lagi, akan butuh apa lagi yang harus pengadaan bahan baku lagi, seperti itu. Endingnya adalah kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Itu adalah endingnya. Jadi semua logistik ini sebetulnya di akhirnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi bisa dibilang ini siklus, bisa dibilang ini sebuah kebutuhan yang linier. Itu seperti itu. Nah, terus kalau saya gambarkan seperti ini, bahwasanya pengadaan dari mulai pengadaan bahan baku, kemudian pembuatan barang jadi, kemudian adanya agen pemasaran, masuk ke pasar, kemudian sampai dengan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ini adalah rangkaian daripada di mana logistik ini berada. Di mana kita sebagai pelaku atau sebagai orang yang berkeinginan melakukan sebuah kegiatan logistik itu bisa berada. Dari semua lini itu sebetulnya itu tidak perlu bingung. Banyak yang masih mempersepsikan yang namanya logistik itu adalah pelabuhan. Yang namanya logistik itu adalah kapal. Yang namanya logistik itu adalah bandara. Ternyata tidak seperti itu. Jadi dari mulai penyediaan bahan baku sampai dengan barang yang dibuat itu untuk memenuhi kebutuhan daripada konsumen, itu semua adalah kegiatan logistik. Kalau kita mau berperan di logistik, ya silakan. Bisa dipilih mau dari mulai pekerjaan inventarisasi stok. Di situ ada jurusan accounting juga ada pembukuannya, jurusan marketing juga ada bagaimana mencari stoknya. Jurusan bahasa mungkin juga harus ada di situ untuk menganalisa bagaimana kandungannya dan segala macam. Bahkan dari jurusan farmasi juga bisa bergabung di situ. Apalagi dari jurusan-jurusan yang memang berkaitan langsung dengan distribusi, karena tidak mungkin nih barang akan nyampe tanpa ada kegiatan distribusi. Itu seperti itu. Jadi harapan saya setelah nanti bubar dari webinar ini, semua pihak yang ikut bergabung di sini, baik itu mahasiswa, baik itu dosen, baik itu para pelaku, itu menjadi satu, terintegrasi. Sudah tidak bingung lagi bahwasanya logistik itu terkotak pada satu sisi saja. Tetapi semua orang paham bahwasanya, oh ternyata dunia ini itu sama dengan logistik. Itu seperti itu. Nah, di mana the happy game-nya itu di mana pertanyaannya? Judul saya itu nyangkutnya kemana kan gitu. Kalau saya konsultasi sama Pak Budi, ya, konsultasi sama dokter. Kalau konsultasi harus sama dokter ceritanya. Kalau bicara logistik, bayangkan saja kita main congklak katanya. Oh iya betul juga ya. Jadi bagaimana mindset kita itu, oh anak kecil pun bisa main congklak. Tapi tanpa, artinya orang main congklak, kalau hatinya tidak happy, orang main congklak kalau mindset pikirannya tidak happy, ya gagal total. Nggak jadi main congklak akhirnya. Sama dengan kita main logistik.
Kalau kita mau main logistik, mau menang perang di logistik, ya kan? Mau siap berubah di logistik, bahkan tadi kata Pak Aris Wibowo, mau siap bekerja di mana saja, tidak harus ngantor, ya harus dengan hati yang senang. Supaya ide kreatifnya adalah muncul, itu seperti itu. Nah, ini dia kata-kata yang menurut saya sangat indah sekali berasal dari Dr. Budi ini. Ya, jadi pokoknya yang namanya logistik itu ambil dikit, didistribusi, nambah stok, saat kritis stok diputar, tapi dihitung biar lumbur kita itu tetap isi, bisa untuk menghindari kolaps. Nah, kok bisa seperti itu? Mari kita sama-sama berpikir dengan bahagia, berpikir dengan gembira, dan berkreasi dengan bersahaja. Sehingga apa? Pikiran kita tidak melulu, aduh takut pandemi, takut keluar, seperti tadi disampaikan Pak Aris, bahwasanya kita harus membiasakan itu. Pak Prato juga menyampaikan kita harus siap berubah. Pak Budi menyampaikan kita harus menang perang. Artinya apapun kondisinya, apapun kejadiannya, anggaplah sebuah permainan game yang menyenangkan. Kalau tadi Pak Prato menyampaikan bahwasanya merasa paling muda, gitu kan, paling milenial gitu. Saya nggak mau kalah, Pak. Saya juga milenial ceritanya. Karena apa? Saya kalau melihat sekarang gamers sekarang ini yang lagi booming menjadi sebuah olahraga namanya e-sport. Orangnya canggih-canggih semua sebetulnya. Mereka tidak menyadari bahwasanya, bukan tidak menyadari, mungkin ada yang belum menyadari. Main game itu sesungguhnya mereka main logistik. Nah ini, lain kali saya mau pengen kok, ayo kita ngadakin seminar tentang logistik game atau gamers logistik gitu kan. Itu seperti itu. Karena sesungguhnya bagaimana itu kalau misalkan game perang menyiapkan amunisinya supaya nembaknya itu nggak putus, terus mencari tambahan stok lagi di tengah jalan supaya dapat nilai sampai dengan ending mereka jadi pemenang dan bahagia. Itu kalau pikirannya stres, oh ya nggak jalan. Pikiran stres kalau game itu nggak jalan, bumpet gitu. Sama dengan kita kalau mau main logistik, hatinya harus happy. Work from home, oke, senyum. Oh, harus siap berubah, oke, harus internetnya harus bagus. Bahkan sekarang ada yang ngomong kebutuhan pokok zaman sekarang sudah nambah lagi satu item. Apa itu? Internet. Sudah tidak lagi 5 bahan pokok, tetapi 6 bahan pokok. Satunya itu adalah internet. Tadi bayangkan, Pak Aris Wibowo problem dengan internet. Sama aja orang lapar nggak dapat nasi itu. Akhirnya problem perutnya. Ini itu bisa masuk angin dan segala macam. Nah, inilah yang menurut saya harus sama-sama kita sadari. Bahkan kalau saya bilang melakukan strategi logistik. Kalau dulu orang ngomong strategi logistik. Bagaimana kita itu pelaku-pelaku logistik itu membuat strategi agar supaya secara internal itu bisa survive dengan baik. Tapi sekarang kalau kita cuma ngomong strategi logistik, itu tidak akan main. Karena apa? Strategi logistik hanya sebagai source of the some competitive advantage. Jadi bisa dibilang sebagai bahasa generalnya adalah secara internal harus bagus. Tetapi sekarang udah muter lagi. Ini kan permainan, mau muter-muter toh anak nih gitu kan. Sekarang kita bicara logistik strategi. Bagaimana kita menyiapkan tool for the firm for expansion. Bagaimana supaya tetap eksis, bagaimana supaya di kalangan eksternal itu tetap diakui sebagai sebuah usaha yang menyenangkan dan mensejahterakan. Jadi muter-muter saja. Ya kayak orang main congklak itu, yang muter-muter, diambil dari yang sedikit, nyari yang banyak, ngisi lumbung kita. Itu muter-muter saja. Main game juga begitu. Nah, dari sisi itu makanya kalau kita lihat sekarang ini masa pandemi yang nantinya akan kita hadapi adalah pasca pandemi. Di mana logistik sekarang ini? Ya sudah pasti. Kita membutuhkan peran daripada logistik yang pas. Kata Pak Prapto tadi, adapt for change, change for adapt istilahnya gitu. Ya perannya harus diadaptasi, harus disesuaikan. Nah, terus apa sebetulnya yang harus disesuaikan? Metode, perilaku, atau tata cara yang memang harus disesuaikan. Jenis pekerjaannya mungkin tidak berubah, bahkan bertambah. Tetapi cara menanganinya, itu tadi yang disampaikan, dulu bergudugan masuk ke kantor.
meeting harus langsung ketemu muka. Kalau nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Berarti metodenya harus dirubah. Tadi disampaikan harus pakai handphone, ya berarti metodenya harus berubah. Orang kuliah sekarang, mana ada kuliah di kampus? Nggak ada kuliah di kampus. Ya harus disesuaikan, dosennya kudu update. Misalkan seperti itu. Jadi inilah metode, perilaku, dan tata caranya inilah yang harus difikirkan dengan kreasi dan ide-ide yang bagus, dengan hati yang happy, hati yang senang, untuk bisa menemukan metode atau perilaku atau tata cara yang paling sesuai saat ini. Itu seperti itu. Nah, untuk apa diciptakan itu? Untuk meningkatkan daya guna dan mempertahankan manfaat daripada logistik yang sekarang memang sudah dirasakan. Logistik tidak akan menang, tetapi tidak mungkin akan menang tanpa logistik. Istilahnya Pak Budi tadi begitu. Ya, makanya daya guna dan manfaatnya inilah yang harus diciptakan menjadi lebih dari metode, perilaku, atau tata cara yang harus dikreasikan. Sehingga setelah daya guna dan manfaat ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan, harapannya adalah social value yang menjadi last destination daripada logistik bisa akan tercapai. Semuanya bisa menciptakan akhirnya. Social value-nya akan tercipta. Humanity-nya akan bisa teraih oleh logistik. Bagaimana logistik berperan? Ya ini, the ending-nya adalah menciptakan social value yang memang bisa mendunia atau diimplementasikan oleh seluruh pihak. Yang pada akhirnya, jika kita mampu melakukan ini semua, berarti kita bisa main game muter terus, istilahnya gitu kan. Nah, inilah yang menurut saya, kenapa saya kok ngomong logistik is the happy game gitu kan. Sakar PDW orang ngomong gitu kan. Tapi ya inilah kenyataannya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sudah moderator sudah muncul, berarti mau diperingatin 5 menit lagi Pak, gitu kan. Oke, sebentar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, saya ini Pak, saya ini pelaku logistik, tapi perusahaan saya drop. Saya ini Pak, saya kuliah di yang nempel-nempel logistik. Cuman apa yang harus saya lakukan? Lagi masa seperti itu apa? Kalau saya sebagai orang Jawa, itu simple. Ya, itu saja kata-katanya, kulon niki sinten. Silakan bertanya pada diri sendiri, saya ini siapa? Apakah saya itu orang yang pantas untuk berperan di tadi, yang awal tadi saya sampaikan, di bagian penyediaan bahan baku, atau di pabrikasi, atau di distribusi, atau pemasaran, atau apa? Yang sesungguhnya di seluruh lingkaran itu, ada sudut-sudut atau ada bagian-bagian yang kita semua sebetulnya bisa berperan. Nah, pertanyaan kulon niki sinten itu terus bagaimana Pak kalau sudah tanya, iya Pak saya orang desa, orang kampung, gaptek, nggak bisa apa-apa. Itu Anda berarti sudah melakukan langkah berikutnya, yaitu apa? Melakukan assessment, melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Saya ini bisa apa? Kelebihan saya apa? Kelemahan saya apa? Kalau sudah tahu kelemahan kelebihan, maka langkah selanjutnya silakan goalnya Anda apa? Tujuan Anda itu apa? Supaya apa? Supaya bisa menciptakan plan atau menciptakan perencanaan yang lebih matang untuk mencapai goal itu tadi. Nah, insya Allah kalau orang mau berpikir seperti itu, positive thinking, melakukan assessment sendiri, menciptakan goal yang ada, melakukan assessment terhadap lingkungannya, seperti tadi Pak Budi bilang, kuasai medan, kuasai cuaca. Ya medan pertempuran kita harus kita kuasai. Cuacanya ini cuaca lagi pandemi, ya harus dikuasai. Ciptakan goalnya. Itu seperti itu. Nah, ini kata-katanya. Kalau ingin menang perang, maka kuasai medan, kuasai cuaca. Logistik tidak akan menang dalam pertempuran, tapi tanpa logistik, pertempuran tidak akan dimenangkan. Nah, ini saya mengulangi kata-katanya. Nah, ternyata sampai dengan sekarang ini, sebelum di stop moderator, ya silakan kalau yang mau bertanya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.